Perkenalkan, nama saya Nina Yuliana. Saya prodi akuntansi syariah semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya terkait dengan mata kuliah komunikasi bisnis. Jadi di tugas ini saya akan menjelaskan terkait isi yang ada di dalam memo dari tugas yang dosen saya berikan. Nah, jadi poin yang pertama yaitu mengenai tempat tujuan. Jadi di sini saya akan melakukan perjalanan bisnis selama 2 bulan di Turki pada bulan Juli dan juga bulan Agustus. Nah, di 2 bulan tersebut terdapat hari libur yang akan dirayakan. Yang pertama yaitu pada tanggal 15 Juli 2020 akan diselenggarakan hari raya untuk memperingati demokrasi dan persatuan nasional. Kemudian tanggal 30 Agustus 2020 akan diperingati hari kemenangan. Yang selanjutnya yaitu mengenai keadaan cuaca yang sedang terjadi di Turki. Jadi di Turki pada bulan Juli sampai dengan Agustus itu memiliki cuaca yang cerah, jadi sangat bagus untuk melaksanakan perjalanan bisnis maupun liburan. Yang selanjutnya yaitu mengenai peristiwa apa yang sedang terjadi dalam berita. Nah, jadi yang sedang sangat ramai diberitakan di media yang ada di Turki, yang pertama mengenai ultimatum ataupun perintah dari Presiden Turki, yaitu Presiden Erdogan, untuk memboikot produk-produk yang berasal dari Prancis. Kemudian yang kedua yaitu dijadikannya Hagia Sophia sebagai masjid untuk pertama kalinya. Jadi Hagia Sophia ini merupakan bangunan bersejarah yang berada di Turki. Nah, bangunan tersebut itu untuk pertama kalinya digunakan sebagai masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pro dan kontra terkait dengan disahkannya undang-undang sosial media, yang mana di sini masyarakat Turki tidak lagi memiliki kebebasan dalam bersosial media. Yang ketiga yaitu mengenai apa kunci utama etika bisnis yang harus diketahui. Jadi yang pertama adalah otonomi. Jadi di sini seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan yang tepat, yang baik, dan bisa mempertanggungjawabkan keputusan yang telah diambil. Jadi tidak hanya asal mengambil keputusan, tapi juga harus mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya. Nah, yang poin kedua adalah kejujuran, yang mana kejujuran ini merupakan pondasi dasar dari keberhasilan suatu perusahaan. Nah, yang ketiga adalah keadilan. Jadi, keadilan ini berlaku untuk karyawan, manajemen, bahkan sampai dengan pelanggan. Jadi, ketiga komponen ini harus memiliki hak dan perlakuan yang sama. Nah, yang keempat yaitu kepedulian. Jadi seorang pemimpin itu harus memberikan keputusan yang baik dan juga membawa dampak yang positif. Jadi ketika pemimpin ini mengambil keputusan itu tidak hanya bermanfaat untuk pemimpin itu sendiri, tapi juga untuk seluruh komponen yang berada di dalam perusahaan. Kemudian yang keenam, poin keenam yaitu mematuhi peraturan. Jadi di sini seorang pebisnis itu harus bisa mematuhi peraturan supaya visi misi dari perusahaan tersebut bisa terrealisasikan. Nah, kemudian poin ketujuh yaitu loyalitas. Jadi
etika ini merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan bisnis, yang mana sikap loyalitas ini dapat dibuktikan dengan kerja keras dan keseriusan dalam menjalankan bisnisnya. Nah, yang ke-8 yaitu integritas moral. Jadi etika ini perlu diperhatikan karena suatu perusahaan itu harus memiliki citra dan moral yang baik supaya bisa dipercayai oleh masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah mematuhi janji dan komitmen yang dibuat. Jadi seorang pebisnis ini akan dipercaya ketika orang tersebut dapat memenuhi janji dan komitmen yang telah dibuatnya. Nah, yang ke-9 yaitu menghargai, yang mana seorang pebisnis ini harus bisa menghargai baik dari ras, agama maupun budaya. Jadi tidak ada perbedaan yang dilakukan supaya usaha yang dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu jiwa kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa kepemimpinan supaya sadar akan tanggung jawab yang dipikulnya. Nah, tidak hanya sadar akan tanggung jawab, tetapi pemimpin juga harus bisa memotivasi bawahannya supaya bawahannya itu bisa memberikan performa yang baik dalam perusahaan. Nah, yang poin selanjutnya yaitu mengenai hadiah jenis apa yang sebaiknya diberikan kepada tuan rumah. Jadi di sini ketika kita berkunjung ke Turki, hal yang paling mudah dicari itu bunga. Nah, selain dapat dicari kan juga mudah dibawa. Terkait nanti tuan rumah suka atau tidak dengan bunga yang kita bawa, hadiah bunga tersebut masih bisa bermanfaat untuk si tuan rumah karena bisa menjadi dekorasi rumah untuk mempercantik tampilan rumah. Kemudian cindera mata ataupun oleh-oleh kayak gitu, itu bisa dijadikan sebagai hadiah. Kemudian tempat wisata apa saja yang bisa dikunjungi. Jadi di Turki itu banyak sekali tempat-tempat wisata dan juga hal-hal menarik yang bisa dikunjungi. Nah, di sini ada beberapa yang bisa dikunjungi. Di antara lainnya yaitu Pigeon Valley Kapadokia. Jadi ini tuh merupakan kayak lembah batu yang ada di Turki. Kemudian Citadel of Ushar. Ini istana batu di Kapadokia. Kemudian naik cruise menyusuri selat Bosphorus Bridge. Jadi ini tuh kayak wisata mengarungi sungai selat dengan menggunakan perahu yang disediakan. Kemudian fly hot balloon in Kapadokia. Jadi ini itu wisata balon udara. Yang terakhir yaitu apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika berada di Turki. Nah, yang pertama itu hal yang tidak boleh dilakukan yaitu mengambil foto tanpa izin, kemudian berjalan di depan orang sholat, dan tidak diperbolehkan menampilkan telapak kaki. Nah, selain daripada 3 hal ini, kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan selagi tidak merugikan orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.